Coba bayangin guys, kalau kalian orang terakhir yang hidup di bumi, karena semua orang berubah jadi zombie. Oke, selamat datang kembali di Lala Jo Film Channel. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul I Am Legend, yang dirilis pada tahun 2007. Robert Neville adalah seorang ahli virologi yang bekerja di militer Amerika. Dia tinggal di New York bersama istrinya Zoe, putrinya Marley, dan anjing bernama Samantha. Ketika tiba-tiba Zoe dan Marley harus segera dievakuasi dengan helikopter dari kota New York. Karena sedang terjadi wabah virus mematikan yang telah menginfeksi hampir seluruh penduduk kota New York. Bagi yang belum tertular, usahakan keluar kota dengan menggunakan transportasi apapun yang tersedia. Dan keluarga Robert berkesempatan naik helikopter karena jabatan Robert sebagai letnan kolonel. Sayangnya, helikopter yang membawa keluarganya meledak di udara beberapa saat setelah terbang. Virus mematikan ini merupakan virus mutasi yang telah menginfeksi hampir 90% populasi manusia. Dari 400 juta orang yang selamat, hanya 12 juta orang yang mempunyai kekebalan alami dan mampu bertahan hidup. Dan Robert termasuk dalam kategori 12 juta ini. Mereka yang tertular akan berubah menjadi makhluk ganas yang haus darah, di mana korbannya menjadi botak, pucat, dan memakan daging. Satu-satunya hal yang mereka takuti adalah sinar matahari. Itu sebabnya mereka disebut Dark Seeker. Tapi para Dark Seeker ini bukan hanya hewan berwujud manusia, namun mereka juga memiliki keterampilan dan kecerdasan seperti yang dimiliki manusia. Sebagai satu-satunya yang selamat, Robert memilih bertahan dan melakukan penyelidikan untuk menemukan penawar virus tersebut. Dia melakukan berbagai tes pada tikus dan berharap menemukan obat penawar untuk menyembuhkan para Dark Seeker. Dia berhasil menangkap seorang wanita yang merupakan seorang Dark Seeker. Ia bermaksud menggunakannya sebagai bahan percobaan untuk antivirus yang ia temukan dan uji pada tikus. Antivirus tersebut menunjukkan beberapa kemajuan, yaitu tikus tidak lagi botak dan pucat. Perilakunya juga tidak terlalu agresif. Dia ingin melihat efek antivirus pada Dark Seeker. Namun ternyata, Dark Seeker perempuan yang ditangkapnya memiliki pasangan, seorang alpha male. Dia sangat marah karena Robert menculik rekannya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia takut dengan sinar matahari. Namun alpha male sangat marah dan berniat membalas dendam dengan menemukan Robert di malam hari. Namun Robert sudah paham betul bagaimana cara menghadapi Dark Seeker. Ia selalu menyetel alarm untuk segala aktivitasnya sehari-hari. Ia memasang alarm saat hari sudah menjelang senja untuk mengingatkannya agar segera kembali ke tempat persembunyiannya di basement rumahnya. Ia juga memasang alarm yang mengingatkannya untuk segera menutup semua jendela dengan tirai besi saat hari gelap, mematikan lampu, dan tidur di bak mandi. Dia telah melakukan semua ini selama 3 tahun dan dia selamat. Tak satu pun dari Dark Seeker yang tahu di mana dia bersembunyi. Untuk menjaga kewarasannya, Robert menempatkan berbagai boneka di toko-toko yang sering ia kunjungi. Misalnya saja di toko rental video. Dia memberi nama semua boneka itu dan menyapa mereka setiap kali bertemu dengan mereka. Dengan begitu, Robert tidak merasa terlalu kesepian. Ia juga rajin melakukan siaran di frekuensi radio. Dia memanggil siapa saja yang masih hidup dan bisa mendengarnya. Dia menjanjikan tempat persembunyian dan persediaan makanan. Ia berharap masih ada orang lain yang selamat dan bisa menemukannya. Namun ternyata, boneka-boneka tersebut kemudian menjadi sumber bencana karena alpha male menggunakannya untuk memancing Robert, sama seperti dia memberi umpan pada pasangannya. Di malam hari,
Alpha Male memasang jebakan pada salah satu boneka teman Robert. Ketika Robert melihat manekin itu berada di tempat yang tidak seharusnya, dia mengambilnya dan mencoba mengembalikannya ke tempatnya semula. Namun saat itulah Robert terjerat dan pingsan. Ia sadar kembali ketika mendengar alarm yang mengingatkannya untuk segera menutup pintu besi di tempat persembunyiannya. Dia tidak mendengar alarm pertama yang mengingatkannya untuk segera pulang. Pusing dan berdarah, Robert berusaha melepaskan diri. Namun waktu terlalu singkat, dan dia diserang oleh sekelompok anjing Darkseeker yang ganas, yang ternyata dikoordinasikan oleh Alpha Male. Samantha, yang mencoba membantu Robert, digigit oleh salah satu anjing yang terinfeksi dan menjadi terinfeksi. Robert sangat sedih karena teman satu-satunya harus dibunuh karena tertular. Jika Samantha tidak terbunuh, dia juga akan berubah menjadi Darkseeker. Anjing setianya mati di pelukannya karena dicekik. Adegan ini adalah yang paling menyentuh. Robert memeluk Samantha sambil menyanyikan sebuah lagu. Saat Samantha perlahan berubah menjadi anjing Darkseeker dalam pelukannya, dan Robert mencekiknya sambil memalingkan muka dan menitikkan air mata. Hilanglah satu-satunya temannya yang masih hidup. Karena amarahnya, setelah mengubur Samantha, Robert mati-matian menyerang sekelompok Darkseeker yang dipimpin oleh Alpha Male untuk membalas dendam. Namun salah satu Darkseeker berhasil mengalahkannya dan hampir membunuhnya. Andai saja Anna tidak membantunya dengan menariknya masuk ke dalam mobil. Anna buru-buru bertanya di mana tempat persembunyiannya. Robert yang sudah lemah karena terluka memberitahunya. Ia masih sempat memperingatkan Anna agar tidak langsung pergi ke tempat persembunyiannya, melainkan berkeliling saja dengan mobil hingga matahari terbit, karena para Darkseeker mungkin saja mengikuti mereka. Namun Anna yang sudah ketakutan tidak mendengarnya, dia langsung pergi ke tempat yang diceritakan Robert padanya. Ternyata Anna termasuk salah satu yang memiliki kekebalan alami terhadap virus tersebut. Dia datang bersama seorang anak bernama Ethan, yang ternyata memiliki radio. Melalui radiolah mereka mendengarkan panggilan Robert selama ini dan kemudian memutuskan untuk datang menemuinya. Mereka berniat pergi ke kamp pengungsi di Vermont. Dia bermaksud membawa Robert ke sana juga dan berkumpul dengan para penyintas lainnya. Namun Robert tidak percaya masih ada yang selamat di dunia ini, dan dia menolak untuk pergi bersama mereka. Dia mengundang Anna dan Ethan untuk pergi ke sana. Tapi dia tidak punya niat untuk berpartisipasi. Dia akan tinggal di sana dan mencoba mencari antivirus. Benar saja, ternyata kelompok Alpha Male mengetahui di mana dia bersembunyi dan menyerang rumah tersebut pada malam berikutnya. Rupanya Anna tidak menghiraukan saat Robert menyuruhnya berputar-putar hingga pagi hari dan tidak langsung menuju tempat persembunyian. Dan kelompok Alpha Male mengikuti mereka ke tempat itu, lalu merencanakan serangan besar-besaran di sana. Robert, Anna, dan Ethan terpojok ke laboratorium tempat Robert menyimpan Darkseeker perempuan yang ditangkapnya. Tempat itu dikelilingi oleh kaca anti peluru, jadi para Darkseeker butuh beberapa saat untuk memecahkannya. Saat itu, Robert melihat Darkseeker perempuan telah berubah bentuk. Ciri-ciri Darkseeker semakin menghilang meski tidak sepenuhnya. Saat itulah ia menyadari bahwa eksperimennya telah berhasil dan ia tidak ingin hasil eksperimennya sia-sia. Jadi dia mengambil sampel darah dari Darkseeker yang mulai pulih dan menyerahkannya kepada Anna. Lalu dia memasukkan Anna dan Ethan ke dalam lubang tersembunyi yang aman. Robert lalu mengambil granat yang dia simpan di laci meja dan meledakkan tempat itu bersama para Darkseeker yang mencoba masuk, sehingga perjalanan Anna menuju kamp aman. Di akhir cerita terlihat Anna dan Ethan menemukan kamp pengungsi.
di mana ia menyerahkan antivirus yang diberikan Robert kepadanya agar mereka semua aman. Penghuni camp kemudian menjadikan Robert sebagai legenda karena menyelamatkan mereka, sisa keturunan manusia. Dan akhirnya film pun tamat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya yang lebih menarik. Bye-bye!